Halo, selamat datang kembali di Belajar Psikologi, serial Belajar Psikologi episode 4. Kita ngomongin soal menamai perasaan ya teman-teman. Masih ngomongin soal psikologi dari cara aku belajar waktu dulu banget ya. Kita masuk ke bagian yang kedua ya, ngomongin soal perasaan teman-teman. Jadi kalau kemarin struktur berpikir kebantu gara-gara aku jadi senang, bayangin aku kecil SD itu teman-teman tuh jarang ada yang baca novel gitu ya, komik aja mereka pada bosen. Senengnya main, keluar rumah, keluyuran. Tahun 90-an lah ya, 90 berapa tuh ya, 95, 96 tuh, udah lama banget pokoknya mah. Nah, jarang banget ada anak yang suka baca, ngajak ke perpus, nongkrong ke Gramedia gitu ya, nyari mana buku mana yang plastiknya udah kebuka supaya bisa dibaca dan lain. Itu aku banget waktu dulu. Dan bacaannya tuh makin lama naik ya. Jadi terus Sherlock Holmes ya, Sir Conan Doyle itu, Hercule Poirot, Agatha Christie. Kan Agatha Christie itu penulis teman-teman yang dia spesifikasinya serial-serial pembunuhan. Nah, ada detektif namanya Hercule Poirot ya, Hercule Poirot. Ada juga Miss Marple, ada juga kisah yang memang nggak ada tokoh utamanya, jadi nggak ada nggak ada detektif utamanya. Nah, cuman kan intinya adalah ngebahas tentang psikologi seseorang, cara orang berpikir, ngambil keputusan, kenapa membunuh dan lain. Seru banget. Aku seneng banget baca novel itu. Lalu kemudian lama-lama naik level tuh, kelas 4, 5, 6 SD tuh mulai suka John Grisham. Novel-novel tentang kasus-kasus hukum, litigasi gitu ya, kurator dalam segi hukum. Wah, seru banget. Nah, sampai di titik dimana aku masuk ke perpus itu dibolehin buat ngakses buku-buku yang novel-novel yang lebih dewasa. Mulai suka yang namanya Sidney Sheldon ya, tentang intrik, dinamika, perselingkuhan dan lain. Wah, seru lah. Apalagi kemudian Sidney Sheldon sama Barbara Cartland. Intinya secara logika berpikir, secara pikiran itu dikasih makan banget. Nah, perasaan yang aku nggak pernah ulik waktu itu karena nggak ada activating events ya, kejadian yang mengaktifasi itu sampai masuk SMP. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi awal-awal masuk SMP itu kan aku suka ngaji ya, kadang-kadang ada pengajian dekat rumah gitu kayak TPA, Taman Pembelajaran Al-Quran gitulah, ngaji-ngaji gitu. Nah, suatu saat ada tiba-tiba yang kemudian ada teman yang kemudian datang terus bilang kayak gini, Zen ada salam dari si H namanya, salam dari si H. Terus aku bilang, oh ya, gimana disalamin balik nggak, katanya gitu. Aduh, aku nggak ngerti ya maksudnya disalamin balik tuh kayak gimana. Terus kata dia bilang, iya, salam balik nggak buat si H. Iya deh, salam balik. Aduh, itu langsung dicia-ciain. Salam balik. Abis gitu besoknya si cewek ini, si H ini datang lagi. Terus dia bilang, gimana nih, udah diterima katanya salam baliknya, mau jadian nggak, katanya gitu. Hah, jadian gimana maksudnya? Terus dia kemudian ngirim surat. Terus aku baca suratnya, terus aku nggak aku balas ya, terus ditunggu balasannya. Akhirnya aku balas makasih dan lain-lain. Nggak ada tuh kata-kata soal. Nah, di situ aku belajar soal perasaan, teman-teman. Gak ada tuh. Jadi yang aku baca adalah seseorang perempuan yang mengekspresikan tentang apa yang menjadi isi kepalanya. Waktu itu aku masih mikir kayak gitu. Kenapa? Karena aku lagi fokus di pemikiran kan, di pikiran. Kalau teman-teman nyimak video yang lalu, aku bahas soal memproses informasi, membangun sistematika, logika berpikir, jika ini maka begini. Penjelasan atau definisi soal konsep, vocabulary ya, di video lalu kan aku cerita tentang itu. Aku nggak tahu bahwa mengekspresikan sesuatu yang bukan bagian dari konseptual semantik itu bagian dari perasaan, teman-teman. Nah, disitulah aku mulai belajar, ada yang namanya perasaan. Jadi kalau ngomongin soal trias psikologika, ada think. Nah, ini ngomongin soal feel. Di situ kemudian aku, ini ada seseorang yang begitu runut bisa menjelaskan sesuatu tentang dirinya, padahal setahu aku dia bukan orang yang kemudian begitu runut ketika ngomongin soal hafalan surat. Kan kita sepengajian tuh soal hafalan surat, soal
siroh soal kayaknya kok dia nggak bisa ngejelasin gitu. Tapi kok kalau ngomongin perasaannya, ngomongin sesuatu yang dia rasa, dia suka, dia inginkan, kok kayaknya runut ya. Di situ aku belajar, oh itulah yang disebut dengan sebagai ekspresi perasaan, teman-teman. Nah, disitulah, di momen itulah aku belajar mengenali perasaan. Dan aku yang baca ngerasa terpersonalisasi. Oh aku jadi kenal sama dia, si H itu. Lalu aku mengapresiasi logika berpikirnya dia kan gitu ya. Aku apresiasi, makasih udah bilang suka sama aku. Makasih udah nyalamin. Makasih udah, aku belum dapat kata ekspresi waktu itu. Makasih udah ngebilangin tentang apa yang kamu rasa. Udah aja. Makasih. Kayak gitu. Nah, ternyata surat aku itu kemudian dimaknai berbeda sama dia dan gengnya ya, dan teman-temannya. Dia pikir aku mengiyakan pernyataannya dia, lalu kemudian dia pikir kita jadian. Nah, setelah itu dia dan teman-temannya cerita ke semua orang, mendeklarasikan bahwa kita pacaran. Itu yang kemudian disebut sebagai pacar pertama gitu ya. Aku apakah mengiyakan? Jawabannya enggak ya, karena setelah itu rame. Seminggu apa 2 minggu kemudian aku dipanggil sama guru ngaji. Jadi kebetulan guru ngajinya ini dekat sama kakek dan nenek aku gitu. Nah, sama kakek aku bilang ternyata si Zen ini kok ngajinya malah pacar-pacaran. Nah, dari situ aku ditegur, aku dimarahin, aku suratin si H untuk memutus hubungan gitu. Abis itu dia kayak yang marah, nggak nyuratin balik. Terus setiap ketemu tuh kayaknya nggak mau ketemu atau cenderung menghindar gitu. Ketemu tuh terakhir waktu SMA, ya dia senyum-senyum lagi sih. Senyum-senyum tersibuk karena mungkin SMA udah beda kali ya. Cuman ya itu pengalaman pertama aku punya pacar tuh ya. Yang aku sendiri nggak tahu ngapain selama 2 minggu, ya paling beberapa kali bertukar surat. Yang di situ aku belajar, oh ternyata kita bisa mengekspresikan perasaan bukan bagian dari pikiran tuh. Kita mengekspresikan sesuatu yang merupakan bagian dari aku, tapi itu tuh bukan sesuatu yang sifatnya semantik, yang bukan makna umum, yang vocabulary, yang itu bagian dari berpikir. Ternyata bukan. Aku di situ belajar menamai perasaan. Gitu teman-teman, ya. Itu awal-awal SMP tuh, baru masuk SMP, kayaknya baru zaman aku tuh belum semester, masih catur bulan ya. Jadi 1 tahun ajaran tuh dibagi 3. Jadi ada 3 cawu, namanya catur wulan, tiap 4 bulan. Jadi makanya waktu itu mungkin liburnya enak 3 kali ya. Kalau sekarang liburnya semesteran kan, tengah semester. Nah itu catur bulan pertama. Nah itu aku masuk ke SMP 3 Bandung, kelas 1, ya masih inget kelas 1-nya 1D waktu itu. Nah di tengah-tengah catur bulan kedua, berarti 4 bulan kedua ya dari satu kalender ajaran itu, ada seseorang yang kemudian tiba-tiba teman sekelas ketika jam pelajaran olahraga ya masuk. Kalau teman-teman yang tahu SMP 3 Bandung tuh kan kita ada GOR namanya, gedung olahraga, yang nggak tahu kalau sekarang kayak gimana ya. Dulu tuh masuk ke bawah tanah tuh, karena posisinya tuh ya masuk ke bawah tanah, emang bukan di bawah tanah banget, cuman memang posisinya lebih rendah daripada struktur bangunan asli. Suka banyak yang pingsan juga di situ karena kalau banyak orang jadi pengap dan lain-lain. Lagi olahraga di situ, selesai olahraga tiba-tiba dia nyamperin bawa satu air mineral kemasan gelas gitu. Terus dia nyolokin sedotannya terus ngasih ke aku. Terus dia bilang, Zen, tahu nggak sebenarnya selama ini aku tuh suka sama kamu, katanya gitu. Kamu suka nggak sama aku? Aku waktu itu, kalau bahasa yang suka aku pakai sekarang namanya naif dan polos teman-teman. Ya aku iyahin aja, bukan aku iyahin. Aku naif dan polos tuh aku ambil karena aku terima itikat baiknya buat ngasih minuman. Aku minum, terus aku kaget sama pertanyaannya. Kamu suka sama aku nggak? Aku nggak ngerti arah pertanyaannya kemana, makanya aku bilang suka. Maksudnya suka tuh dalam artian ya aku suka sama kamu, suka sama yang lain gitu ya. Suka, dia tuh inisialnya I ya. Aku suka sama I, suka sama maksudnya suka tuh bukan suka ingin memiliki, suka ingin pacaran gitu ya. Toh pengalaman aku beberapa bulan sebelumnya tentang pacar juga aku nggak ngerti gitu. Karena teman-teman, aku waktu itu lagi asik banget
nyampe di titik dimana aku lagi baca kompleksitas kehidupan yang lebih lanjut daripada sekedar bunuh-membunuh di John Grisham, di Agatha Christie, di Sherlock Holmes. Ini lebih berat daripada itu. Tidak ada pembunuhannya, tapi ini soal kompleksitas rumah tangga, perusahaan, hukum, kasus hukum, dan lain-lain. Aku tuh lagi menikmati itu gitu. Bahkan refreshing aku tuh baca tentang Asterix Obelix, Lucky Luke gitu. Seneng banget baca dan nggak sempat mikir hal-hal lain di luar itu. Suka-sukaan, cinta-cintaan, seperti halnya anak-anak remaja atau anak baru gede gitu ya, ABG itu nggak sempat. Makanya aku dengan naif dan polos bilang, ya suka, karena aku suka. Maksud aku suka semuanya sebetulnya, cuman kepotong di ya aku suka. Terus dia bilang, kalau begitu kita jadian ya. Mulai saat ini aku pacar kamu, kamu pacar aku gitu. Katanya, geli gak sih? Aku gak sempat ngomong, dia tersipu, kabur lari gitu. Aku masih megang minuman itu, bengong gak bisa jawab apa-apa. Dan akhirnya lumayan tuh. Dia cerita-cerita ke temennya, ke bestinya, diade-ade, dicie-cie. Aku gak sempat ngomong apa-apa. Nah, kalau yang ini beda dari sebelumnya yang ada surat menyurat. Kalau ini aku cenderung bingung bagaimana cara menanggapinya, karena yang ini tuh sosok I ini begitu agresif. Mungkin dia punya referensi tentang apa itu konsep pacaran yang aku gak pernah nonton dan baca sebelumnya. Ya, mungkin dia suka ngajak dan minta aku nonton Dawson's Creek gitu ya, kisah remaja yang lagi ngehits zaman. Dan aku gak nonton, aku lagi suka banget baca, aku gak nonton sama sekali. Aku jarang banget nonton kecuali hari Sabtu atau Minggu itu ya, yang weekend itu. Nah, makanya perlakuan apapun dari dia sebagai pacar, aku gak begitu ngeh. Ini mohon maaf banget ya kalau I sempat nonton ini dulu, kamu baik banget ya. Jadi mungkin nge-treat aku as a boyfriend, tapi aku nggak ngerespon itu. Lama-lama mungkin dia kesel, terus kemudian dia marah, terus dia bilang ke aku kayak gini. Dia ngajak ketemuan, pokoknya dia nge-treat aku banget lah. Mungkin nyediain makan ya, aku lupa inget juga, soalnya aku cuek dan nggak peduli ya. Jadi aku banyak lupanya. Yang aku inget tuh dia nge-treat aku bagus. Jadi dia ngasih makan, ngejajanin, terus pokoknya kalau ada event-event apa dia ngasih, pokoknya banyak ngasih lah. Banyak ngasih, ngajak ngobrol, nanya gitu ya. Nge-treat lah istilahnya, nge-treat untuk berkomunikasi. Nah, 3 bulan tuh. Nah, di 3 bulan itu kemudian dia akhirnya nanya, kamu tuh kenapa sih kayak gitu, katanya. Oh, kamu kayak yang cuek banget, gak peka banget. Emang kamu mau kita putus? Gitu dia bilang. Itu sebenarnya pertanyaan retoris yang sebenarnya mungkin mancing untuk aku ngerayu yang jangan putus. Satu SMP mana ngerti kan tentang hal kayak gitu. Nah, terus makanya setelah itu ya aku bilang, ya udah, kalau aku nggak ngeh soal itu, aku bilang ya udah, kalau mau putus oke, yuk kita putus. Dia nggak ngomong apa-apa lagi, pergi. Kata beberapa temannya, dia nangis. Besoknya teman-temannya itu, gengnya itu datang ke aku, terus mereka bilang kayak gini, Zen, kamu tidak menghargai perasaan wanita, gitu kata mereka. Kamu jahat, kamu tidak menghargai perasaan wanita, gitu kata besti-bestinya, merujuk pada sakit hatinya si I ini, yaitu teman-temannya mereka yang sekarang udah jadi mantan pacar aku, gitu. Di situ aku kaget teman-teman. Nah, di situ baru aku mulai sadar dan aware bahwa ada kata itu baru muncul. Kata apa? Perasaan, feelings. Sebelumnya aku ngomongin soal thinking, soal thought, sama sekali nggak kebayang soal pikiran. Soal perasaan, soal feelings. Nah, di situ ketika dia bilang you hurt her feelings, kamu menyakiti, bukan. Mereka bilang kamu menyakiti perasaan wanita. Si I ini kemudian mereka generalisasi sebagai keseluruhan wanita. Jadi seolah-olah aku tuh, dan kata-kata itu powerful buat aku waktu itu, karena aku lagi berbenah menata pikiran. Di situ kemudian aku dihadapkan pada fakta bahwa ternyata perilaku aku terhadap I, karena aku masih naif dan polos waktu itu, nggak tahu soal inferensial ya, bahwa mereka tuh kan melakukan cherry picking, generalisasi kan. Aku cuman jadi nyadar bahwa yang aku lakukan ternyata menyakiti perasaan wanita. Padahal mama aku
wanita, adik aku pun wanita. Disebut atau dibilang sebagai orang yang menyakiti perasaan wanita membuat aku gak terima, membuat aku shock dan kaget. Karena teman-teman tahu ya, teman-teman mesti tahu, belum tahu kan teman-teman ya, bahwa apa yang terjadi pada mama aku itu aku takutkan banget. Event dimana mama aku disakiti, dikhianati. Makanya ketika nyebut bahwa aku menyakiti atau dianggap melanggar perasaan wanita, itu satu hal yang kemudian bikin aku takut. Dan aku kaget banget waktu itu. Oh, ternyata yang aku lakukan kemarin tuh salah ya. Oh, ternyata aku gak ada bedanya dengan orang-orang yang barangkali menyakiti ibuku gitu, menyakiti mama aku. Dan di situ aku gak tahu, aku lupa inget apakah nangis apa enggak aku ya. Tapi aku shock. Pokoknya aku shock. Kayaknya aku sempat 1 atau 2 hari gak masuk sekolah di situ. Dan aku langsung cerita ke mama aku ya. Mama aku cuman ketawa, dan di situ aku belajar soal perasaan. Karena mama aku nanya kayak gini, how are you feeling? Gimana perasaan kamu? Emang abang perasaannya gimana? Emang perasaan ke dia gimana? Nah, disitulah aku belajar yang namanya perasaan, teman-teman. Jadi satu hal yang penting ternyata dari situ adalah penting buat seorang manusia untuk bisa menamai perasaan. Kalau pikiran, kita bisa belajar konsep lewat vocabulary dan dijelasin semantik atau makna artinya, kan gitu ya. Kalau perasaan itu nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa diajarkan these words, there are words, ada kata-kata, lalu inilah definisi dari kata-kata. Itu semantik banget. Itu masuk dalam internal processing di kepala, dalam bentuk memori. Perasaan tuh mekanismenya ternyata beda. Dan di situ aku baru tahu bahwa ada sebuah hal lain yang mesti aku pelajari lebih mendalam, yaitu apa? Feelings. Nah, ini kurang lebih masuk ke apa yang dibahas di episode 2 ya, yang aku cerita soal think, feel, sama do. Nah, dari situ aku mulai menseriusi hal lain, perasaan. Aku minta maaf kalau nggak salah ke I, ya aku deketin lagi, bukan untuk jadi pacar, tapi mohon maaf aku nggak ngeh bahwa kamu punya perasaan, dan aku jadi seneng dan pengen ngulik itu. Nah, sejak saat itu aku makin jadi pendengar yang baik. Karena bukan cuma seneng mengeksplor apa yang ada dalam pikiran orang lain, mensistematika proses berpikir orang lain, tapi aku juga mengeksplorasi perasaannya, ngebantu orang-orang di sekitar aku waktu itu menamai perasaannya. Dan itu jadi lebih seru, teman-teman. Apa hubungannya sama belajar psikologi? Nah, aku pengen pengen sharing ke teman-teman by konteks bahwa di momen SMP itu aku belajar untuk menamai perasaan. Andai aja aku bisa tahu lebih awal, maka kepekaan berpikir aku lebih bagus lagi. Karena perasaan itu nggak semata-mata dikasih kata dan dikasih makna, dia mesti mengalami. Dia nggak bisa semantik, dia harus episodik. Kita harus masuk ke sebuah episode di mana kita merasakan. Nggak bisa tiba-tiba kan kalau pikiran tuh dikasih kata dimaknai udah cukup. Kalau ini nggak bisa. Ini beyond that. Ini lebih dari itu. Dan tanpa sadar ini kita udah mau 20 menit lagi video ini, hampir 2 kali lipat dibanding video-video sebelumnya. Ini menarik, teman-teman. Makanya aku belajar menamai perasaan. Dan gini nih, tahu nggak teman-teman kenapa anak-anak ada yang tantrum? Karena mereka lagi nggak ngomongin soal pikiran. Mereka bingung menamai perasaan dan nggak bisa selain mengekspresikannya lewat amukan gitu, tangisan, jeritan. Kenapa? Karena orang harus mengalami apa yang aku rasakan. Paham nggak sampai sini? Perasaan itu eksperiensial, episodik, harus ada episodenya, bukan semantik, bukan dikasih makna, bukan dikasih definisi. Ini satu babak baru dalam rangka aku mempelajari psikologi. Kejadian sama pacar ke-1 dan ke-2 aku itu ngajarin aku babak kehidupan baru soal perasaan, teman-teman. Ya, oh ini. Dan di situ aku baru belajar menamai perasaan. Belum belajar mengekspresikan, mengelola dan lain-lain. Belum sanggup, belum bisa, belum waktunya. Masih kalau 1 SMP. Berarti umur berapa tuh 1 SMP? 11? Ya. 12.
Gitu. Bagaimana cerita teman-teman soal awal mula menyadari dalam mengekspresikan perasaan? Jangan-jangan sampai usia segini juga ketika nonton video ini teman-teman belum bisa menyadari dan menemui perasaannya. Itu penting banget. Itu penting banget. Mana bisa kita mengelola sesuatu yang kita nggak tahu namanya apa kan? Iya nggak? Namanya aja nggak tahu, sadar aja enggak, punya perasaan. Gimana mengelolanya? Nah itu concern aku awal dan membuat aku makin kekeh masuk psikologi. Kelas 2 SMP, aku udah sering nulis-nulis di meja, di tulisan Zain Permana, The Psychologist, gitu. Detektif and Psychologist. Aku selalu bilang gitu, detektif cinta lah, detektif asmara lah, sampai sekarang makanya aku senang banget untuk bahas soal relations ya. Kedepan nanti aku akan bahas fase-fase kehidupan lainnya juga, ngomongin banyak perasaan. Tapi mudah-mudahan kebayang ya, kenapa serial belajar psikologi ini aku pakai cara ini, supaya teman-teman juga ngeh bahwa lebih dari setengah kehidupan aku tuh mempelajari psikologi in and out ya. Kalau ada yang mau cerita atau ditanyain, share aja di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya, episode 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.